Perkenalkan, nama saya Denis Yudayanti. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka, program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pemanfaatan Sampah. Tanpa berlama-lama, langsung saja cekidot. Masalah yang selalu menghantui masyarakat Indonesia adalah masalah sampah. Dalam segala kegiatannya, manusia hampir selalu menghasilkan sampah. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, apa itu sampah? Yang kedua, apa saja macam-macam sampah? Yang ketiga, apa saja dampak negatif dari sampah bagi lingkungan? Dan yang keempat, bagaimana solusi mengatasi permasalahan sampah di Indonesia? Macam-macam sampah. Dari segi proses dan sifat penguraiannya, sampah ada dua macam, yaitu yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah diuraikan oleh tanah, misalnya daun-daun, sekam padi, kertas, sampah dapur, dan lain-lain. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit diuraikan oleh tanah, misalnya plastik, kaleng, botol, kaca, besi, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan sumbernya, sampah terbagi menjadi sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan sampah pertambangan. Dampak negatif sampah bagi lingkungan. Sampah dapat berada pada setiap fase materi, yaitu fase padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase, yaitu cair dan gas, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Bila sampah masuk ke dalam lingkungan, ke air, ke udara, dan ke tanah, maka kualitas lingkungan akan menurun. Peristiwa masuknya sampah ke lingkungan inilah yang dikenal sebagai peristiwa pencemaran lingkungan atau PAS. Atasi masalah sampah di Indonesia. Di antara sampah organik dan anorganik yang paling berbahaya dan dapat merusak lingkungan adalah sampah anorganik, karena sampah anorganik membutuhkan waktu yang lama agar molekul-molekulnya dapat terurai dalam tanah. Sebaliknya, sampah organik seperti daun-daunan dapat menyuburkan tanah karena daun-daunan dapat berubah menjadi kompos. Ada 4 prinsip yang dapat digunakan dalam menangani masalah sampah ini. Keempat prinsip tersebut lebih dikenal dengan nama 4R yang meliputi: yang pertama, reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin lakukan minimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua, reuse atau memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau sekali pakai, buang. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang. Namun, saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Dan yang keempat, replace atau mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sebagai dengan barang yang lebih tahan lama. Juga telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja, dan jangan pergunakan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami. Salah satu solusi mengatasi sampah adalah dilakukannya proses daur ulang, sehingga sampah tersebut dapat bermanfaat kembali dan dapat memberikan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Oke, kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah
Sampah adalah benda yang dibuang karena telah habis masa manfaatnya. Sampah sangat berbahaya bagi lingkungan, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan baik di darat, laut, maupun udara. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena dapat merusak lingkungan dan menimbulkan banyak penyakit. Tidak semua sampah tidak berguna. Jika kita mampu mengolah sampah dengan baik, maka tidak hanya kita menyelamatkan lingkungan, tapi kita juga dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari sampah itu sendiri. Jadi, mulai sekarang kita sebagai pemuda-pemudi harus menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Mungkin sekian dari pemaparan karya tulis ilmiah yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore.